Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita update saham Adaro ya. Yang kemarin rebound ya 4% ya. Ini lumayan ini. Bagi teman-teman yang masih pegang Adaro dari semula ya, dari awal bahkan sebelum sebelum pelepasan anak usahanya AAD ya. Nah, ini mungkin kabar baik bagi teman-teman yang pegang saham Adaro ya. Jadi udah dapat reward langsung ya, dividen lagi ya. Padahal beberapa waktu yang lalu kan sudah dapat dividen jumbo ya, yang bisa dibelikan saham AAD. Nah sekarang dapat dividen lagi ya. Nah setelah dapat dividen, ini sahamnya udah naik lagi teman-teman. Jadi sempat turun beberapa saat. Ini yang turun di tanggal berapa ini? Jadi sini itu 27.30 turun ke 26, kemudian ke 25.30. Nah, seperti hari ini ya. Hari 12 Desember turunnya seperti hari ini. 25.10 terendah di 25.10, sempat 24.30. Wah. Ini teman-teman yang masuk lagi di 24.30 lumayan nih, sudah cuan 4%-an lah ya. Sekarang sudah naik lagi di 25.30. Nah, Adaro ini kan saham yang secara manajemen kan kalau menurut saya itu wonderful company teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau hold saham pertambangan ya, salah satu pilihannya itu adalah Adaro teman-teman. Karena yang pegang saham Adaro ini 1 tahun yang lalu aja itu udah cuannya lumayan besar ya. Jadi dari capital gain dapat, dari dividen dapat, dan dari saham AAD juga dapat. Jadi double cuan ya. Dan ya mungkin ada potensi ya untuk penurunan di tahun depan ya, karena labanya diperkirakan juga turun. Jadi beberapa analis itu merekomendasikan saham Adaro di harga sekitar 2000-an ya teman-teman, karena labanya turunnya lumayan jauh ya. Tetapi di samping itu ada beberapa berita yang yang agak bagus lagi ya, perkembangan soal saham Adaro ini ya, karena beberapa proyek kedepannya, proyek EBT-nya kan kemungkinan sudah mulai jalan ya. Jadi penurunan mungkin di awal-awal tahun nanti bisa di cover di akhir tahun atau di tahun depannya ya. Jadi itu. Dan Adaro ini saham yang menurut saya itu harganya dijaga teman-teman, terjaga lah ya. Jadi kalau udah turun banyak, dia pasti akan naik lagi ya. Coba seperti inilah ya. Ini waktu bagi dividen 1.300 poin ya, itu saham Adaro turun dari 3.600 ke 2.000. Jadi turunnya itu hampir sama dengan lebih besar dibandingkan dividennya ya. Dividennya 1.300, turunnya 1.600 ya. Tapi dalam waktu singkat dia udah balik lagi ke 2.500 teman-teman. Jadi ini udah cuan lah ibaratnya dibandingkan ini. Belum lagi dividennya dibelikan sama AAD, sudah naik beberapa kali lipat ya. AAD itu udah naik ke berapa sekarang, coba kita cek ya. 8.225 yang dapat di harga dividen kan, saat dibagikan itu kan 5.000-an lah ya. Udah naik lumayan tinggi, walaupun sempat naik tinggi di 11.000 nih. Nah ini yang take profit di sini mungkin ya udah lumayan. Kemudian dia balik lagi masuk ke sini ya 7.600-an. Nah sekarang udah naik 8.000, udah naik 1.000 poin lebih ya. Jadi lumayan. Kalau teman-teman mau hold sama ADI saat koreksi ya, saat yang tepat untuk masuk ya. Jadi jangan teman-teman, kalau jangan trading lah, jangan scalping, yang mending hold untuk jangka yang panjang. Teman-teman fokus di jumlah lotnya, karena kalau fokus di jumlah lotnya nanti
portofolio teman-teman itu akan berkembang. Kemudian begitu dapat dividen, ya dividennya jumbo ya. Ya walaupun kita nggak apa ya, dividennya nggak sebesar pemilik saham Adaro. Ini coba kita lihat, ada beritanya nih. Adaro mengumumkan kurs konversi sahamnya, dividennya. Garibaldi Thohir CS akan terima 106 per saham. 106 per saham kelihatannya kecil teman-teman ya. Kalau kita punya 1000 lot, 106 itu berapa itu coba? 1000 lot kali 106 kali 100, 10 juta ya, 4% ya. Sekitar 4%. Nah ini kalau Pak Garibaldi Thohir ini dapatnya berapa nih ya? Cuman hitung-hitung aja teman-teman biar termotivasi. Dapatnya 12,86 juta. Wih, ngeri ini. 12,86 juta atau sekitar berapa itu, 200 miliaran itu teman-teman, dari dividennya aja. Nah makanya kalau teman-teman pegang saham ya, lebih baik tuh kalau saya fokus di satu saham dulu aja, nggak usah terlalu banyak, biar kalau saham itu turun, dana kita bisa masuk ke situ teman-teman. Beda dengan teman-teman kalau sahamnya pegang banyak, dananya udah masuk ke banyak saham. Nah ketika salah satu saham yang bagus turun, kita mau average down lagi untuk nambah muatan itu, dananya sudah nggak ada. Jadi ya itu pilihan ya, kalau teman-teman takut di suatu saham ya nggak masalah. Tapi kalau kita lihat ya, investor-investor besar itu dananya kan ratusan miliar ya di satu saham ya. Ya mereka ini ya apa, diversifikasi ya, tapi kan nilai uangnya itu kan besar juga. Nah coba kita seperti itu. Kalau misalnya kita bidik saham Adaro misalnya, ya udah setiap saham Adaro itu turun, kita niatkan untuk beli walaupun satu lot beli, 2 lot, 3 lot, atau 10 lot, atau 100 lot beli setiap harga saham itu turun, sehingga jumlah lot kita itu makin lama makin gede ya. Nah ketika jumlah lot kita makin gede, maka ketika dapat dividen, wah itu terasa besar teman-teman. Walaupun cuma 4%, 4% kalau dari 100 juta kan 4 juta ya. Kalau dari 1M lumayan tuh, 40 juta dapatnya. Jadi nggak ada salahnya teman-teman. Ya walaupun itu pilihan ya, tapi kalau ini menurut saya pribadi, lebih baik teman-teman fokus di satu saham, kemudian hold saham itu sampai 5 tahun apa 10 tahun. Nah setiap ada dana teman-teman masuk ke saham itu, jangan sampai dijual. Jumlah lotnya ditambah terus jumlah lotnya. Apalagi kalau saham itu udah rutin bagi dividen ya, misalnya seperti Adaro, PTBA Games, BSSR, apalagi itu Hexa. Ya udah fokus aja, jumlah lotnya terus ditambah. Nanti lama-lama teman-teman akan tiba-tiba portofolio ternyata berkembang gitu kan. Tiba-tiba kita punya 200 lot saham Adaro, 1000 lot saham Adaro, itu kan mantap banget. Ini kalau punya 1000 lot saham Adaro udah lumayan itu teman-teman. Apalagi kalau sampai 3000 lot, lebih mantap lagi ya. Jadi itu pilihan ya teman-teman. Jadi memang kemarin itu kalau kita lihat di bursa itu banyak yang naik ya, terutama dari perbankan naik. Ini ya, BNI naik 5%, BRI naik, BCA naik, Bank Mandiri naik. Nah biasanya kalau perbankan naik nanti akan diikuti oleh saham-saham yang lain teman-teman. Jadi saham-saham yang lain ya, ini teman-teman yang pegang BRI yang kemarin nambah muatan kan lumayan ini, walaupun masih belum pasti ini bisa naik lagi ya teman-teman. Kalau dia BRI ini bisa tembus 4.300 ini lumayan ya, tapi kalau dia nggak mampu tembus, dia akan balik lagi nih BRI ini. Nah, BCA itu wonderful company teman-teman. Jadi kalau pas koreksi masuk aja ini,
Coba koreksi terendah di 9.650 ya. Nah, sekarang udah naik 9.900. Ini mumpung harganya koreksi masuk gitu, harusnya seperti itu. Nah, enaknya kalau kita pegang salah satu saham kan kita hanya fokus di satu saham dan nggak sampai pikiran kita juga nggak kemana-mana gitu. Udah saham itu, misalnya saham itu turun beli gitu aja. Nanti sampai target tercapai, misalnya berapa lot lah, 100 lot apa 200 lot apa 1000 lot gitu kan. Ya udah, begitu tercapai itu ganti ke saham yang lain nggak masalah. Nah, saham yang lain tuh juga fokus kita. Fokus, kalau saham itu turun, beli. Saham itu turun, beli. Saham itu turun, beli gitu. Jadi nggak langsung all in gitu. Kecuali kalau memang harga sahamnya itu udah di harga bawah ya, kayak misalnya tiba-tiba terjadi krisis, itu kan harga sahamnya di bawah. Ya kita beli all in nggak masalah. Tapi kalau nggak ada krisis ya kita belinya bertahap karena takut nanti tiba-tiba sahamnya turun lagi. Jadi seperti itu ya. Jadi saham Adaro ini memang kalau menurut saya ya bisa lah di hold sampai jangka panjang teman-teman. Karena ini secara manajemen juga udah bagus dan gebrakan-gebrakannya kan luar biasa ini. Jadi Adaro ini kan nanti dia akan fokus di sektor energi terbarukan. Nah, nanti kalau misalnya ya nanti tahun depan ini ya kita lihat ya, misalnya semester triwulan 1 atau triwulan 2, kalau labanya kan mesti anjlok gitu Adaro. Anjlok mungkin ya sekitar tinggal 30% atau 40% dari tahun yang lalu. Nah, nanti kalau ada koreksi sama Adaro, teman-teman masuk aja. Masuk di situ. Nah, di saat koreksi itu ya nanti bisa lumayan lah nambah lot gitu kan. Dan ini Adaro kan bagi dividen rata-rata 2 kali setahun. Adaro itu 2 kali setahun, biasanya itu bulan apa nih, coba kita cek. Adaro itu dividennya Adaro bulan Mei, dividen finalnya bulan Mei teman-teman. Yang Desember kemarin sudah yang 1358, kemudian nanti Januari ada, Mei juga ada. Januari yang kemarin 2024 itu 199 interimnya. Nah, Januari ini 100 berapa tadi, 106 ya kalau nggak salah. Nah, nanti dividen final di bulan Juni. Kira-kira ya mungkin sekitar 200-an atau kurang ya. Karena labanya kan akan berkurang jauh juga ya. Jadi kita belum bisa pastikan ya, bisa jadi cuma 100-an gitu. Tapi kalau lihat historinya seperti ini, Adaro itu tetap akan bagi dividen teman-teman. Jadi kita lebih tenang, lebih santai. Oke, itu dulu teman-teman untuk review saham pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi. Jangan terjebak di saham-saham gorengan. Lebih baik fokus di saham-saham yang fundamental bagus. Dan syukur-syukur bagi dividen rutin ya. Sudah terbukti 5 tahun ke belakang ya. Bagi teman-teman yang mau gabung di grup ya, silahkan klik gabung. Atau teman-teman harus subscribe dulu ya. Setelah subscribe nanti baru muncul tombol gabung ya. Biayanya murah aja untuk traktir kopi. Teman-teman bisa request saham atau bedah portofolio juga bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.